Selamat siang yang terhormat Ibu Maria Pujiastuti selaku dosen mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Saya atas nama Stefani Jacqueline Onassis Barunai Baho dari NER 1B dengan NIM 303202190, yaitu akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem integumen. Semoga Ibu berkenan menyaksikan video saya. Baik, anatomi fisiologi sistem integumen. Pengertiannya, sistem integumen adalah organ tubuh terbesar yang membentuk penghalang fisik antara lingkungan eksternal dan lingkungan internal tubuh yang berfungsi untuk melindungi dan memelihara. Fungsi sistem integumen melakukan banyak fungsi vital, diantaranya yang pertama, 1. Perlindungan struktur tubuh bagian dalam, di mana kulit mempertahankan integritas permukaan tubuh dengan migrasi dan sedin, sehingga dapat memperbaiki luka permukaan dengan mengintensifkan mekanisme penggantian sel normal pada kulit. 2. Persepsi sensorik, di mana serabut saraf sensorik ini berasal dari akar saraf, sehingga memberikan sensasi ke area tertentu dari kulit yang disebut dermaton serabut, yang mengirimkan berbagai sensasi seperti sentuhan, nyeri, tekanan, suhu, dan gatal dari kulit ke sistem saraf pusat. 3. Pengatur suhu tubuh, di mana kulit membantu mengontrol suhu tubuh. Seperti ketika kulit merasa dingin, pembuluh darah akan menyempit sehingga menurunkan aliran darah dan melestarikan panas tubuh. Selanjutnya, ketika kulit merasakan panas, maka arteri kecil di dalam kulit melebar sehingga meningkatkan aliran darah yang pada gilirannya akan mengurangi panas tubuh pada kulit. 4. Ekskresi beberapa cairan tubuh, yang dimana kulit juga merupakan organ ekskresis sehingga kelenjar pada kulit akan mengeluarkan keringat yang mengandung air, elektrolit, urea, dan asam laktat. Dalam integumen ini terdapat 3 lapisan kulit, di mana 2 lapisan kulit yang berbeda yaitu epidermis dan dermis, terletak di atas lapisan ketiga jaringan subkutan atau kadang disebut hipodermis. Yang pertama, lapisan epidermis. Lapisan epidermis adalah lapisan terluar dan ketebalannya bervariasi, kurang dari 0,1 mm pada kelopak mata hingga lebih dari 1 mm pada telapak tangan dan sol. Epidermis ini tembus pandang, sehingga memungkinkan cahaya untuk melewati lapisan epidermis. Di dalam lapisan ini terdiri dari 1. Stratum corneum atau lapisan tanduk, di mana lapisan ini merupakan lapisan terluar dan terdiri juga dari membran sel yang tersusun rapat dan keraten. 2. Stratum lucidum atau lapisan bening, di mana lapisan ini menghalangi keluar masuknya air karena pada kulit tipis lapisan ini tidak ditemukan. 3. Stratum granulosum atau lapisan granular, di mana lapisan ini bertanggung jawab untuk pembentukan keratin pada beberapa kulit tipis yang mungkin tidak dapat ditemukan. 4. Stratum spinosum atau lapisan berduri, di mana lapisan ini juga dapat membantu pembentuk keratin dan kaya akan asam ribonukleat. 5. Stratum basal atau lapisan basal, yang merupakan lapisan terdalam dan menghasilkan sel-sel baru untuk menggantikan sel keratin superficial pada lapisan ini. Terdapat melanosil, yaitu sel pembentuk warna kulit atau pigmen yang berfungsi untuk melindungi kulit dan radiasi. 2. Dermis. Dermis disebut juga corium, yang merupakan lapisan kulit kedua yang elastis, mengandung dan mendukung pembuluh darah seperti pembuluh limfatik, saraf, dan pelengkap epidermis. Dermis ini memiliki 2 lapisan, yaitu dermis papilar, di mana lapisan ini memiliki tonjolan seperti jari, papila yang menghubungkan dermis dan epidermis. Lapisan ini mengandung karakteristik tonjolan-tonjolan yang terdapat pada jari-jari yang disebut sebagai sidik jari. Lapisan ini juga berfungsi untuk membantu jari tangan dan kaki dalam mencengkram permukaan. 2. Dermis retikular, di mana lapisan ini menutupi lapisan jaringan subkutan yang terbuat dari serat kolagen, sehingga memberikan kekuatan, struktur, dan elastisitas pada kulit. Subkutan atau hipodermis, di mana lapisan jaringan subkutan ini merupakan lapisan ketiga yang disebut lapisan lemak. Dalam lapisan ini berisi pembuluh darah dan saraf yang lebih besar, serta sel-sel adiposa yang diisi dengan lemak. Lapisan lemak subkutan ini terletak pada otot dan tulang. Selanjutnya, fungsi dari jaringan subkutan ini adalah untuk insulasi, penyerap syok, dan penyimpanan penyerapan energi.
Mekanisme sensasi pada kulit, misalnya, sensasi pada tekanan dimulai dengan adanya tekanan pada kulit, sehingga korpuskel Pachynia atau ujung saraf pada kulit peka terhadap rangsangan berupa tekanan sehingga kulit berubah bentuk sehingga terjadilah depolarisasi, di mana keadaan saraf menjalankan rangsangan yang masuk dan keluar, sehingga terbentuknya potensial aksi yang dihanturkan dalam bentuk impuls oleh saraf sensorik ke otak sehingga impuls diolah maka timbullah sensasi tekanan pada kulit. Demikian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.